Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang berkata di sisi bagian berkaitan dengan khusus sesuatu yang ada di dalamnya, ada di dalam satu masjid. Sama-sama kita bersama ini dan keluarga besar khusus seluruh simpatisan jiwa sudah hampir 27 tahun di setiap 10 November bangsa ini ribut pro kontra tentang status presiden kedua Muhammad Soeharto. Timur satu kelompok mendaki segera ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kelompok lainnya menolak. Dan ini tidak berbeda, sudah ganti berapa presiden dari Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, tidak ada yang berhasil, tidak ada yang berhasil berani mengambil keputusan ketetapan untuk memberikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Untuk itu saja tidak ada yang berhasil. Nah, di tahun ini ceritanya berbeda. Berbedanya adalah baru sebetulnya ada tanda-tanda bahwa 10 November ditetapkannya Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Tapi yang menarik adalah maklumat Tuhan saya bersahabat. Justru boleh baca semua yang terima. Tidak. Tapi ada dalam maklumatnya penetapan seperti menolak ya. Kalau lihat paragraf pertamanya PPKM 3 seperti menolak. Bahwa penetapan Bapak Jenderal Penawan Syekh Muhammad Soeharto itu sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat dan derajat dia, seperti mendukung orang yang menolak. Tapi itulah terlalu kecil dan itu bagi beliau. Murid jadinya abang. Geral pahlawan nasional bagi Soeharto, bagi seorang yang kalau pakai kaidah yang umum kan layal wali wali, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu status kewalian kecuali wali Allah wali yang satu. Jadi Pak Harto melampaui gelar yang diberikan, dan beliau sudah
jauh-jauh menyatakan, menyediakan, memastikan, menetapkan bahwa Bapak Jenderal Gunawan Haji Warswaga wali 10 dari Tanah Jawa dan wali nomor 1 di Nusantara. Itu yang benar. Jadi dari SK Presiden Pahlawan Nasional, tapi SK dari Panglima tertinggi Perang Dunia Ketiga, itu kan bukan pahlawan nasional, pahlawan internasional yang kedudukan rohaninya melampaui manusia Indonesia yang pernah ada. Karena apa? Karena beliau berdiri kepada ini yang biasa banget itu abang. Dan pantas kalau setiap bulan November yang menyongsong ini kita mencoba mengupas sedikit mangkobah tentang Pak Harto, dan itu sering diceritakan oleh Allah. Dan memang cerita tentang Pak Harto bagaimana oleh Abang tidak pernah diceritakan ke para ikhwan yang pun tidak, hanya kebetulan saja ke Abang saja, termasuk sehari setelah memberikan talqin dzikir kepada Pak Harto. Begitu pulang dari di sana ketemu Abang, sekarang kita ada di nomor 1, itu bahas. Dan itu tidak lagi mana pun disampaikan, ya kan? Hanya berdua, hanya bahas. Sekarang kita ada di nomor 1. Penguatan informasi bahwa Pak Harto itu sudah mendapatkan hal itu, sebulan kemudian kepala protokolnya Haji Muhyiddin SH datang sekeluarga ke madrasah di Sejalaya. Dalam percakapan, dan ini juga penyaksinya hanya Abang, dan Abang diapakan Bapak Presiden, saya mau itu. Amin. Jadi Abang diapakan Bapak Presiden, kami keluarga mau itu. Langsung oleh Abang, silakan. Nah, gitu. Jadi informasi berarti kan mau diapakan lalu menyuruh wudhu, oleh Abang menyuruh wudhu kepada Haji Muhyiddin SH. Diapakan Bapak Presiden setelah ketemu Abang, saya mau itu. Ya, kami sekeluarga mau itu. Oh, kalau itu silakan ambil wudhu kata Abang. Kalau itu talqin gitu. Lalu setelah selesai talqin, ya berkisahlah. Ya, setelah mendapatkan talqin itu, Pak Harto semua untuk bersolat berjamaah, para staf-staf di istana. Itu informasi dari Jumbosan yang dikisahkan oleh Pak. Dan itu masuk dalam disertasi doktoral ya. Jadi setelah artinya ada perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan talqin zikir, sebelum dan sesudah masuk Islam. Kami diperintahkan untuk selalu sholat berjamaah. Lalu beliau kepada saya sebagai kepala protokol meminta agar tidak ada agenda pada maghrib dan isya. Jadi dikosongin maghrib isya. Mau ngapain Pak Harto dikosongin itu maghrib isya? Amal ya. Itu yang kita kerjain. Nah itu ya. Jadi kita itu Mankobah kan? Mankobah Pak Harto. Beliau adalah pengamal pelestari ajaran kesucian jiwa. Nah, jadi kata pengamanan pelestarian itu pada itu tahun 70 ya, 70. Jadi sejak 70. Jadi kalau Bapak Ibu amaliyah maghrib misalnya malas,
saha maneh gitu ya. Pak aja istiqomah. Nggak boleh ada agenda kegiatan kenegaraan. Nah, kalau kita mungkin sering acara tidak keluar ke ruangan, tidak ada ruang khusus di Istana Negara itu untuk beliau melaksanakan amaliyah. Terus gitu. Beliau adalah pengamal selama 25 tahun. Bahkan selama 25 tahun beliau tidak keluarkan pada majelis. Di luar negeri informasi. Ini informasi sahih tentang beliau itu pengamal. Jadi istiqomah dalam mengamankan misalkan ajaran Islam. Nah itu, jadi itulah indikator kewalian beliau, istiqomah dalam kewalian. Lalu beliau juga sahabat. Keterangan ini bukan hanya disampaikan oleh sahabat ya, bahwa setiap 9 kali ya, Pak Harto mengirim mobil jemputan kepada Abano untuk ke Cendana. Tapi Abano kata tidak berkenan pakai mobil jemputan, bawa mobil sendiri. Tapi itu pernah disampaikan, tapi momentum ini perlu dikisahkan lagi Mangkoba, bahwa beliau sohbah dengan guru musiknya. Jadi Abano ke Jakarta ke Cendana, dan keterangan ini dikonfirmasi oleh supirnya tadi Bumi Sobaplang namanya Mang Sidin. Nah, wawancara Mang Sidin. Ini ada keterangan begini. Abang katanya seperti Cendana. Ini wawancara lagi penelitian doktoral. Oh iya, diceritakan berapa lama, siapa aja yang bukan hanya Mang Sidin saja supirnya untuk ya namanya peneliti ya, bukannya nggak percaya keterangan apa, tapi kan sebagai peneliti ya, sebagai referensinya banyak. Tandingan Allah, mahasiswa doktoral harus memastikan, memvalidasi informasi. Benar bahwa beliau adalah murid yang sering istiqomah, sohbah dan guru musiknya. Bukan hanya Mang Sidin. Nah, wawancara juga ya 2017 itu dengan putra beliau yang juga pernah ikut dalam rombongan, tapi tidak boleh masuk. Jadi almarhum Haji Babang, beliau wawancara itu, dia tahu ini pembantu wawancara juga dia bantu, tapi waktu datang pakai kartu wartawan, jadi dia nggak berani ngapa-ngapain. Dia 17 itu menemui di Babang, wawancaranya banyak lah, termasuk ini mengkonfirmasi tentang keterangan bahwa beliau ahli sohbah, bahwa Pak Harto, ya saya pernah beberapa kali diajak Abano menemani di Jakarta, tapi saya nggak bisa masuk ke Harto, yang masuk ke dalam hanya Abano saja berdua. Berapa lama ya? Kadang sejam, kadang 2 jam di dalam itu. Itu soal syukur. Jadi kalau Bapak Ibu malas, siapa dulu gitu? Harus saling insyaallah. Ya, jadi ahli sohbah. Istimewa dengan guru, ngumpul dengerin terus. Jadi yang paling intens itu sampai awal 80 sampai akhir 80 ya, awal 90 karena mungkin sudah juga paham benar. Jadi ini sebulan sekali selama hampir lebih dari 10 tahun. Terus. Dan jadi bukan kaleng-kaleng ini informasi. Diuji kebenaran secara material. Tentang beliau, kalau pakai istilah
yang kemarin disampaikan tentang Mas Hadi, ya, murid Mas Hadi, ya beliau adalah murid Mas Hadi, ini Abah Anom. Jadi akhlaknya, kalau itu jangan ditanya. Seluruh dunia yang mengenal Pak Harto setuju dengan gelar beliau itu The Smiling General, betul? Betul. Jadi koleganya di militer, di birokrasi, di